yang namanya mencintai itu bukan bicara tentang falling in love, bukan bicara tentang itu, tapi mencintai itu bicara tentang standing for love. Yang sekarang banyak orang gagal itu kan dia mencintai tapi bicara aku jatuh cinta ke dia, ya kan? Dengan ini, dengan itu, dengan syarat ini, dengan syarat itu. Nah, tapi kalau namanya standing for love itu kamu bisa menempatkan diri ketika kamu tahu kamu mencintai orang tersebut, tahu apa yang kamu akan lakukan. Tapi biasanya perpisahan itu, menurut Ibu, perpisahan itu yang tersakiti satu pihak atau salah satu pihak atau dua-duanya, menurut Ibu? Kalau perpisahan tuh sebenarnya bukan dua pihak aja, banyak pihak kalau dia sudah Menikah. Maksudnya sudah menikah, ya kan ada keluarga besar. Saya rasa yang yang akan sedih atau yang akan sakit itu bukan hanya dua orang itu aja. Pastikan keluarga itu kan pasti juga merasakan hal yang sama ya. Tapi kan harus diambil kalau memang itu perlu diambil. Jadi perpisahan tuh bukan ending segalanya gitu loh dalam sebuah hubungan. Yang membuat perpisahan itu ending dari segalanya, yang membuat perpisahan itu menyakitkan karena perpisahannya itu dipenuhi kebencian dan kemarahan. Yang pasti Rahel, kita tuh tidak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak bisa memaksakan orang lain harus menjadi dan membahagiakan kamu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita mencoba mengerti orang sekitar kita. Kalau kita sudah belajar mengerti orang sekitar kita, yang bisa kita kontrol itu kan diri kita, ya kan? Mau mengerti nggak dengan orang sekitar kita? Mau memaafkan nggak kalau mereka menyakiti? Terus ya hal-hal seperti itu yang kita lakukan bisanya, bukan orang lain kita paksa untuk selalu bisa menerima kita. Hai Comel, hai! Ya Allah, kayak lama sekali nggak syuting ya. Setelah dirimu kembali dari prahara rumah sakit dan sekarang 2 KO lagi. Musim orang sakit ya. Jadi kita harus jaga kesehatan. Jangan menunggu sakit. Kalau udah tahu musim sakit, makanannya dijaga, jam makannya yang bagus. Sama satu lagi Bu. Apa itu? Harus bahagia. Nah itu harus bahagia. Iya. Kalau Ibu sekarang kunci bahagianya apa aja Bu? Selain uang. Saya nggak bahas uang loh Ibu. Oh iya. Jangan uang terus kan. Loh, aku sekarang sudah merubah mindset. Oh gimana itu? Tapi uang tetap, tapi ada tambahannya. Apa itu Ibu? Loh, ya pokoknya yang bahagia. Lah iya, sumbernya apa itu? Ya, ketenangan. Oh, ketenangan. Tenang. Jadi ya kalau kita memulai aktivitas pagi, kalau dari pagi itu kamu bangun sudah bahagia, sudah kondisi mutu tenang, nggak ada gangguan yang marahan sama pasangan lah, atau marahan sama anak atau keluarga, itu harusnya keseharianmu tuh akan lancar semua. Ya walaupun setiap hari orang ada gangguan, tapi kita bisa handle. Intinya tuh bisa lancar semua. Dan yang membuat aktivitas kita sehari-hari bagus dan hasilnya lancar itu ya mood kita yang dari pagi bangun itu harus kita tata kontrol. Ya, jadi dari pagi itu menentukan hari seharian itu ya Bu ya. Betul. Terus yang penting jaga kesehatan. Itu sekarang sangat penting. Jaga kesehatan, tidur on time. Sebelum-sebelumnya kan Ibu tidur jam 12, jam 1 gitu. Sleep call. Pikir ya demi apa? Sleep call. Iya. Sudah umur masa sleep call Rahel. Ya enggak apa-apa. Terus tua harus tidur cepat ya kan. Iya, Maksudnya kayak mungkin ini berlaku untuk yang saya lihat anak saya juga akan tidurnya jam 2, jam 3 ngejar apa gitu kan. Terus aku sebelumnya juga tidurnya gitu jam 1, jam 12. Nah, sekarang mencoba terapi kayak bangun jam 5, terus tidurnya lebih awal, maksimal jam 10, 10.30 gitu. Tidur biar kita sehat. Sekarang ngeri soalnya virus-virus itu. Iya sih, penyakit semakin aneh-aneh juga sekarang. Ya, jadi yang perlu dijaga itu pertama uang, ya kan? Kedua ketenangan pikiran untuk kontrol mood kita, ya kan?
Terus yang berikutnya ya memang kesehatan ya. Jadi emang itu kunci untuk hidup bahagia sekarang ya, Bu. Kalau misalnya Ibu ini apa namanya? Maksudnya kan tadi kan 3 itu, Bu. Kalau orang di sekitar itu salah satu kunci bahagia yang ada di Ibu sekarang itu apa? Kalau orang di sekitar? Iya, maksudnya kalau orang-orang di sekitar itu loh. Itu gimana Ibu caranya untuk buat Ibu itu bisa bahagia dengan orang-orang di sekitar? Tetap bahagia dengan orang-orang di sekitar. Jadi gini, yang pasti Rahel, kita tuh tidak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak bisa memaksakan orang lain harus menjadi dan membahagiakan kamu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita mencoba mengerti orang sekitar kita. Kalau kita sudah belajar mengerti orang sekitar kita, yang bisa kita kontrol itu kan diri kita, ya kan? Mau mengerti nggak dengan orang sekitar kita, mau memaafkan nggak kalau mereka menyakiti, terus ya hal-hal seperti itu yang kita lakukan bisanya, bukan orang lain kita paksa untuk selalu bisa menerima kita. Kalau orang lain kita selalu paksa untuk menerima kita, kita nggak akan ada puasnya, nggak akan ada bagus moodnya setiap hari, selalu kurang. Dan malah itu bikin capek ya, Bu ya? Iya, karena kan nggak bisa kontrol orang lain ya, Bu ya? Tapi tadi pagi, iya, kenapa itu? pas Ibu di kamar mandi, kok sakit perut. Emang sakit perut paling bagus untuk momen mencari inspirasi atau kita tuh belajar ya gitulah. Kenapa itu, Bu? Nah, tadi pagi itu aku lihat ada satu apa yang biasanya gundul itu, biksu. Buddha atau apa itu? Biksu, Bu. Biksu ya? Iya. Ya gitulah yang. Tapi itu bagus banget kata-katanya dan itu relate dan itu sebenarnya nyambung dengan apa yang sering kita bahas. Apa itu? Jadi gitu pakai bahasa Inggris, tapi aku translate aja. Kan aku udah pinter bahasa Inggris. ada guru lesnya pribadi ya. Aku setiap pagi jam 6 tuh harus belajar bahasa Inggris. Iya. Nah, itu Bu. Aku lihat kata-katanya tuh sangat bener-bener itu harus kita pakai dan orang tuh harus jaga betul-betul. Jadi tidak ada orang di dunia ini yang mampu menyakiti dirimu sesakit-sakitnya kecuali pikiranmu sendiri. Dan tidak ada orang di dunia ini yang bisa menyembuhkan kamu kecuali kamu sendiri. Jadi kecuali pikiran kamu sendiri. Terus itu bagus banget. Bener kan? Bener banget sih, Bu. Sebenarnya orang itu yang sering terjadi itu yang sering menyiksa kita itu adalah pikiran kita sendiri. Iya, benar. Terjadi besok itu malam ini kita udah overthinking yang belum tentu besok terjadi. Iya, benar. Iya kan? Masih kejadian 1 bulan lagi kita sudah overthinking sekarang. Iya. Nanti gimana ya kalau gagal? Nanti gimana ya? Kan itu merusak pikiran sendiri. Iya sih, itu juga bikin menjalaninya jadi kayak tertekan juga ya, Bu ya? Jadi itu hal sebenarnya yang sangat bisa kita kontrol kalau kita mau. Ya, bukan pertanyaannya bukan bisa nggak bisa, tapi itu sebenarnya hal yang sangat bisa kalau kita mau. Jadi setiap kita ingat hal negatif ada Tuhan, gitu aja. Setiap kita ketakutan ada Tuhan, gitu aja. Prinsipnya gitu aja, ya kan? Supaya kita tuh nggak takut menjalani besok, afternya atau bulan depan atau tahun depan, sudah jalani aja. Iya, kayak yang Ibu bilang itu kalau misalnya emang kita hari ini bahagia ya dijalani aja, kalau nanti bakal sedih ya dijalani aja. Betul. Tapi bener sih, Bu, kadang kan kita kan nggak bisa kontrol orang lain mau nyakitin kita kan, Bu ya. Tapi kan kita yang memilih mau merasa tersakiti atau enggak ya. Betul. Nah, itu yang harus mulai sekarang menurut saya ya, mau muda maupun tua maupun sudah umur, nggak ada kata terlambat, itu harus benar-benar belajar hal seperti ini sih. Jadi jangan membiarkan siapapun, sebenarnya nggak ada orang yang menyakiti kita tuh, nggak ada. Sebenarnya diri kita sendiri memilih untuk tersakiti. Iya, memilih untuk tersakiti. Bener sih, bener banget sih. Semoga yang kita bahas ini nanti menyambung dengan yang mau kita bicarakan ini. Iya, ini kayaknya nyambung sih, Bu. Tapi nanti kita tunggu kata-kata Ibu yang lain juga. Oh iya, mesti. Ya mesti itu ya. Langsung aja kita lihat beritanya ya. Oke.
Ini salah satu owner bisnis. Ini lagi hot ya? Iya, lagi hot ini, Bu. Kita harus cari yang hot-hot. Ini menggerebek ya? Itu sama siapa ngerebeknya? Sama pengacara. Aduh, kaget aku. Ini selingkuhannya. Saya aja yang saya ikut ke atas, saya janji nggak akan tiba-tiba, saya cuma mau sampaikan, saya udah tahu kamu Tara, udah gitu aja Kak. Oh, Masya Allah. Yang viralin siapa ini? Ini anunya sendiri, orangnya sendiri. Camelia Tanjung. Coba kita lihat profilnya. Nah, jadi ini tuh ceritanya itu diselingkuhin sama pegawainya, kayak gitu, sama cewek-ceweknya. Misalnya pas si Kak Damelia ini keluar kota gitu, suaminya ini tidur di kamarnya mereka itu sama selingkuhannya, kayak gitu. Oh, tidur di kamarnya yang biasa mereka pakai, dibawa ke rumah? Iya, dibawa ke rumah. Oh my God. Terus? Nah, ini Bu, kita lihat. Ini dia bawa selingkuhannya tadi itu buat ngomong berdua dengan tenang gitu, kayak kamu ditanyain, kamu yang tidur di kamar utama aku ya, ya gitu. Itu siapa perempuan? Selingkuhannya atau yang kerja di dia atau? Selingkuhannya itu. Oh, selingkuhannya. Ini Kak, nah ini. Sudah siap ya dia ya? Kamu yang pernah tidur di kamar utama aku ya? Oke, udah. Duh, ngeri yo. Gitu, maksudnya kok Bu. sampai dibawa ke rumah itu loh. Kok nggak pinter banget sih suaminya? Kan selingkuh ngapain dibawa ke rumah gitu Iya. loh. Ini ceritanya dia pengusaha. Jadi mereka berdua itu merintis usahanya itu bareng-bareng dari nol, Bu. Dari nol, Dari bareng-bareng gitu. Tapi sepertinya yang lebih banyak kontribusi, betul. Banyak kontribusi itu si ceweknya gitu loh. Yang Kak Damelia ini Damelia, gitu. Ini yang punya Milestone Jakarta itu. Jadi ya itu, terus beberapa konten-kontennya itu kayak keluarga cemara banget gitu loh, Bu. Pokoknya setiap hari sama kayak anaknya tuh rebutan mamanya. Loh, kan itu mamanya punya papa gitu kan. Enggak, itu punya aku gitu-gitu. Pokoknya sweet banget kayak keluarga ini gitu. Makanya kayak netizen tuh geram banget gitu kan. Kok bisa-bisanya gitu sama si anak-anak cekil kayak gitu, anak-anak tengil kayak gitu loh, selingkuhnya itu kayak gitu. Terus akhirnya si cowok ini tuh selama sebulanan itu nggak pulang ke rumah gitu. Terus ternyata dia tinggal sama si selingkuhannya. Oh, yang cowok ini sebulan dia nggak tinggal, nggak pulang. Terus ternyata dia tinggal sama selingkuhannya itu. Iya, di apartemen itu tadi. Di apartemen. 1 bulan nggak pulang sama sekali. Kurang ajar sih tapi itu. Ya kalau 1 bulan nggak pulang sama sekali kan karuan, kalau kamu gentle kan karuan cerai, bener nggak? Cerai terus ya udah cari yang baru. Kan itu namanya laki-laki gentle. 1 bulan loh. Iya. Nggak pulang. Nah terus akhirnya ketahuan itu kalau misalnya sih sama cewek itu gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat cewek selingkuhannya nggak cantik-cantik amat sih, Bu. Kalau misalnya alasannya karena si Kak Damelianya misalnya kurang rawat gitu ya. Kalau ini penemuan terbaru, Rah. Oh iya, iya. Penemuan terbaru. Tapi ya masuk akal, Rah. Jadi itu jadi perempuan sekarang tuh kalau ditinggal selingkuh nggak perlu nangis.
nggak perlu menyesali, nggak perlu menyalahkan dirimu kurang ini kurang itu. Ya itu urusan belakang, ya kan. Kalau kamu mau perbaiki itu urusan belakang. Kalau mau merasa ada yang kurang. Tapi namanya laki-laki itu biasanya, apalagi kalau sudah sukses, istri sukses, biasanya kalau selingkuh normalnya dia itu cari orang yang selalu akan di bawah kamu, selalu cari orang yang lebih mudah, lebih mudah dikontrol, lebih mudah dimanipulasi, ya kan, lebih mudah disuruh ini itu kepuasan orang selingkuh biasanya di sana. Ini untuk yang cowok atau cewek? Untuk yang cowok. Oh. Yang cowok ini kan rata-rata kalau kita kan cari gini, kenapa ya istrinya juga nggak jelek-jelek amat, misalkan, ya cantik enggak, atau tapi kan juga nggak jelek, misalkan, kan banyak gitu kan. Kadang malah, oh istrinya juga cantik, terus sukses, pebisnis misalkan. Kenapa sih orang ini kok masih selingkuh? Yang dicari jelek pula, ya. Terus cuman ya anak-anak ABG, anak apa itu? Ya itu tadi, dia hanya mencari kemudahan. Itu laki-laki yang nggak gentle. Dia nggak mampu mengontrol istrinya, tapi dia mencari kemudahan, mencari orang lain yang mudah dikontrol dan mudah dimanipulasi oleh dia. Jadi kalau wanita itu menangis karena diselingkuhin, rugi. Justru kalau kamu udah tahu suamimu selingkuh tuh berarti kamu tuh sudah ditunjukkan oleh Tuhan bahwa orang seperti itu tidak pantas untuk kamu. Itu hanya orang-orang yang mau mudahnya saja, nggak mau belajar untuk gentle, untuk jadi pria sejati. Jadi emang mungkin haus validasi juga. Iya, betul. Butuh pengakuan. Ya itu tadi loh, cari yang dia mau kontrol istrinya tuh nggak bisa. Apalagi kalau istri kan sudah tahu luar dalam, ya kan, sudah tahu kondisinya dia dari awal merintis. Sekarang mungkin istrinya lebih kontribusinya lebih banyak gitu ya. Tapi kan harusnya ya Kak Damayantinya ini bersyukur aja. Damelia. Oh Damelia, Damayanti sopo meneh iki. Iya. Kak, aku yang Damayanti Kristus sopo sih? Kak siapa Damelia ya? Iya. Amelia boleh nggak? Jangan tabu, ibu. Nah, sama mbak aku nanti kita grebek-grebek. Oh, kalau ibu kan udah dikasih tahu, ibu kan nggak begitu. Baru sedikit keinginan tuh ibu udah tahu. Tapi kalau misalnya ibu kayak ngerasa pasangan ibu lagi ngamar sama cewek gitu, ibu bakal ngerasa atau lihat? Yang ngerasa terus akhirnya, nah ini saya tanya ibu, laporan gitu ya? Ibu mau nyamperin atau ibu biarin? Enggak sih, tak biarin paling. Oh ibu biarin. Kalau pas pulang ke rumah ibu apain? Ya paling ya diajak ngobrol. Tapi mungkin nggak pada saat malam itu kali ya. Mungkin biar dia istirahat, besoknya pasti saya ajak ngobrol kalau tahu. Gitu. Ya kan? Kalau sudah kesalahannya fatal ya diakhiri, Rahel. Itu kan bentuk ketidakrespekannya pasangan kita ke kita, kan nggak bisa dibiarin, tapi tetap harus dikomunikasikan. Kalau saya marah kayaknya enggak, bahkan ngelabrak jauh dari impian. Marah kayaknya saya enggak, kayaknya kan buang-buang energi ya. Kamu semarah apapun, jadi orang yang sudah salah atau sudah berbuat seperti itu ya, selingkuh, terus kita sudah tahu itu di kamar ya, kita mau marah seperti apapun, tidak merubah apapun juga. Iya sih ya Bu ya. Kita marah nanti supaya dia biar berubah, dari mana? Coba kamu bayangkan kalau nggak kamu marahin, apakah dia mau berubah? Apakah kalau nggak dilabrak, nggak disamperin, apakah kalau nggak ketahuan, apakah dia berubah? Enggak. Iya, jadi kita hanya akan membuang energi dan memaksa dia untuk berubah secara instan. Padahal kita nggak bisa merubah orang ya. Iya, nggak bisa. Iya jadi sih, buat apa marah? Kan artinya kalau sampai begitu ya artinya ya kalau harus disudahi ya disudahi. Tapi kan disudahinya ya sudah baik-baik. Nggak perlu kayak ada
Tapi kan setiap orang penanganannya beda ya. Kayak Kak Damilia ini pun walaupun diekspos di sosial media kan, tapi tetap elegan ya. Maksudnya nggak yang teriak-teriak, nggak yang jambak-jambakan, nggak yang rebutan gitu ya. Cuman mungkin dia punya maksud untuk nge-share ini supaya para wanita juga belajar gitu ya. Cuman yang disayangkan tadi kenapa tetap sudah ada air mata. Mah enggak usah kayak gitu, enggak usah ya, sayang air matanya. Terus Ibu berarti ya diem aja atau tambah ketawa-ketawa ini? Ya gini, pasti sakit hati ada gitu kan. Makanya ya itu tadi yang sering kita bahas, jangan meletakkan kebahagiaanmu pada cinta, jangan meletakkan kebahagiaanmu pada manusia. Cintanya manusia itu seberapa sih Rahel? Semua ada batasnya, ya kan? Semua mau sebaik apapun semua ada syaratnya. Memberi dan menerima ada batasnya. Dan kejadian selingkuh itu bukan 1-2 orang yang mengalami, dan saya yakin suatu saat bisa terjadi sama, ya kita nggak minta ya, bisa terjadi sama kita, sama orang sekitar kita, sama orang yang kita sayangi, itu bisa saja terjadi gitu loh. Jadi yang perlu diperhatikan wanita adalah mempersiapkan diri saja. Jangan meletakkan kebahagiaanmu pada aku sangat mencintai dia. Misalkan apa-apa semuanya aku harus sama dia. Nah itu sudah nggak sehat. Kalau kamu seperti itu udah nggak sehat. Ya. Yang banyak di tadi pagi saya juga sempat lihat, itu juga bagus kata-katanya dari dokter siapa ya. Jadi yang namanya mencintai itu bukan bicara tentang falling in love, bukan bicara tentang itu, tapi mencintai itu bicara tentang standing for love. Yang sekarang banyak orang gagal itu kan dia mencintai tapi bicara aku jatuh cinta ke dia, ya kan? Dengan ini, dengan itu, dengan syarat ini, dengan syarat itu. Nah, tapi kalau namanya standing for love itu kamu bisa menempatkan diri ketika kamu tahu kamu mencintai orang tersebut, tahu apa yang kamu akan lakukan, gitu. Oh misal, oh ya aku harus membangun rumah tangga sama dia. Oh nanti rumah tanggaku harus didasari seperti ini. Itu kan berarti orang tahu yang aku harus bisa menemani dia saat dia kondisi bagus maupun kondisi susah. Nah itu yang disebut standing for love. Ya, jadi nggak melihat gimana keadaannya, tapi dia tetap bertahan gitu ya. Ya, nanti endingnya kalau salah satu dari kalian sudah melakukan itu, tapi karena waktu salah satu dari kalian berubah, atau ada yang cheating, atau ada yang bagaimana, ya itu tadi, bagaimana kamu memperlakukan cinta tadi itu. Harus tetap bijaksana mengambil keputusan dalam perpisahan. Itu namanya benar-benar standing for love. Tapi biasanya perpisahan itu, menurut Ibu, perpisahan itu yang tersakiti satu pihak atau salah satu pihak atau dua-duanya, menurut Ibu? Kalau perpisahan tuh sebenarnya bukan dua pihak aja, banyak pihak kalau dia sudah menikah. Maksudnya sudah menikah, ya kan ada keluarga besar. Saya rasa yang yang akan sedih atau yang akan sakit itu bukan hanya 2 orang itu aja, pastikan keluarga itu kan pasti juga merasakan hal yang sama ya. Tapi kan harus diambil kalau memang itu perlu diambil. Jadi perpisahan tuh bukan ending segalanya gitu loh dalam sebuah hubungan. Yang membuat perpisahan itu ending dari segalanya, yang membuat perpisahan itu menyakitkan karena perpisahannya itu dipenuhi kebencian dan kemarahan. Coba kalau berpisahnya itu di perpisahannya itu dibuat kayak ya sudah, ini sudah terjadi, ya mungkin tidak bisa sekarang kita bisa saling mengikhlaskan dan menerima, tapi kita akan lewati step by step, tapi kita tetap akan bisa baik-baik saja. Maksudnya dengan perpisahan itu nggak perlu jadi lawan, nggak perlu jadi harus berantem gitu kan, apalagi yang sudah rumah tangga dan ada anak gitu loh. Kan mereka itu tetap aja masih butuh perhatian kedua orang tua. Iya sih.
Jadi banyak yang tersakiti juga ya dari perpisahan itu Iya, ya. pasti. Apalagi kalau perpisahannya misal tentang perselingkuhan, waktu itu yang disakitin keluarga besar, kan pasti malu, pasti ya seperti itulah. Apalagi kalau tinggalnya di kota tuh masih bagus ya, Rahel. Iya. Nah, kalau tinggalnya di Bojonegoro, Iya sih ya Bu ya. bisa langsung sekampung ya. gitu kan, itu Sekampung kan kayak aib buat ngomong ya. aib buat keluarga. Tapi apa namanya? Kalau kita di sini kan bicara mewakili wanita ya. Intinya wanita itu harus berpikir, kamu harus stop punya pikiran menyalahkan dirimu, selalu mencari kekurangan di dirimu, selalu merasa dirimu jadi korban. Itu harus kita stop. Ya, kamu harus selalu tanamkan apapun yang terjadi dalam hubunganmu, kamu tetap yang terbaik. Kamu harus menghormati diri kamu sendiri, harus bisa angkat dagumu sendiri tanpa disuruh orang lain, tanpa dibantu orang lain, dan harus kamu bisa selalu tanamkan kamu yang terbaik, dan one day kamu berhak dapat lebih baik gitu ya. Walaupun kemungkinan tidak ada. Ya, untuk menghibur oke ya. Tidak ada Bu. Ya sekarang mau cari lebih baik di dunia tuh ada, Rahel. Iya sih, selalu ada orang yang pasti semua orang punya kekurangan dan sisi gelap sih ya Bu ya. Iya, betul. Kayak kalau kita cari yang lebih baik, sepertinya tidak ada. Yang kita bisa perbuat adalah kita belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Yang kita bisa buat adalah kita yang harus memperbaiki diri kita. Bukan kita menuntut pasangan kita lebih baik dari pasangan kita yang sekarang lebih baik dari pasangan kita yang sebelumnya. Itu kayaknya nggak ada, Rahel. Ya sepengetahuan saya ya nggak ada. Pasti ada kekurangan setiap dari pasangan itu ya. Tapi saya mau tanya satu hal nih ya Bu ya. Kira-kira ya setiap orang atau pasangan yang selingkuh, kalau menurut Ibu atau mungkin menurut pengalaman Ibu, itu orang yang udah selingkuh itu kira-kira mereka punya penyesalan nggak sih pernah selingkuh dan menyakiti pasangannya gitu? Oh gitu ya? Iya, Tanya ke Ibu aja, kan Ibu oh pernah. iya. Ya kan Ibu POV cewek kan. Oh iya, Kalau iya. POV cowok itu kira-kira cowok, ya. bakal gimana gitu? Ya kalau mereka selama nggak ketahuan ya nggak menyesal, Rahel. Oh gitu. Buktinya mereka selingkuh setiap saat dan masih oke sampai sekarang. Selama nggak ketahuan mereka nggak akan menyesal, karena kan nggak ada perpisahan sama pasangannya yang asli kan. Tapi kalau udah ketahuan ya gitu, ya menyesal, merasa kehilangan gitu. Menurut saya tuh cowok tuh seperti itu. Jadi kalau dia selingkuh, selama perselingkuhannya itu masih asik-asik aja, nggak ada pihak yang mengetahui atau apalagi istrinya atau keluarga yang mengetahui, apalagi mergoki, saya rasa mereka kayaknya nggak ada penyesalan. Oh. Kalau yang saya lihat dari Karena diterusin aja gitu. ya, kalau kamu bicara dari, ya ini Ibu ya, nggak tahu kalau perempuan lain ya. Waktu saya memutuskan selingkuh itu ya, saya nangis tiap malam. Saya tahu itu salah. Walaupun seharusnya saya nggak terlalu salah gitu. Itu perempuan mungkin beda ya sama. Karena perempuan tuh selingkuh itu kan nggak mengejar seks. Nggak hanya mengejar ketemu orang yang bisa aku kontrol, kan bukan itu. Oh, iya tapi sih, perempuan ya, tuh selingkuh, dia tuh mencari kenyamanan. Sedangkan laki-laki itu beda. Seks utama, kemudian akan cari orang yang mudah dikontrol sama dia. Makanya kebanyakan yang dicari itu anak untuk usia yang lanjut, dia suka tetap cari yang anak kecil-kecil. Maksudnya anak yang muda-muda. Nah gitu itu ya, karena memang ya mudah dikontrol lah. Nah, kalau dia selingkuhnya sama model seumuran Ibu, ya kualik tuh. Iya. Nah ya kan, Iya, betul. dominan lah malahan ya kan. Nah itu. Jadi emang cari yang mudah dikontrol gitu ya. Tapi ya itu kan maksudnya kayak laki-laki selingkuh terus akhirnya dia harus berpisah dengan anak-anaknya, dengan istrinya, kayak apalagi kayak gini kan udah dari nol mereka berjuang dan bekerja sama bareng-bareng gitu loh Bu. Itu sih saya kayak bayanginnya apa dia nggak semenyesal itu ya, kayak ya kalau sudah ketahuan dan dipisah menyesal. Tapi pada saat belum ketahuan saya rasa nggak akan pernah menyesal.
Dan dia kan memilihnya cewek-cewek yang kayak gitu-gitu gitu loh Bu, yang kayak downgrade banget. Lah gitu iya kan. ya itu tadi Rahel, dia mau memudahkan perjuangannya itu. Nah, tapi kita juga bukan menyalahkan ya. Ini maksudnya kasus seperti Kak Damelia ini juga bisa jadi pelajaran. Memang wanita itu kalau sudah mendapatkan laki-laki yang setara secara mental maupun segalanya, ketika lihat kita berkarir, ketika lihat kita maju, kita berkontribusi lebih, biasanya kalau dia gentle kan malah akan mensupport kita, ya, bukan untuk mencari kesalahan kita. Tapi wanita juga tidak boleh lengah di sana. Tidak boleh selalu punya pikiran harusnya kan aku bagus, aku kerja, aku bisa berkontribusi banyak, harusnya lakiku harus dong support, nggak boleh dong dia cari masalah. Ya nggak bisa lengah dengan statement seperti itu juga. Tetap harus bisa, oh ya aku berkarir, aku sukses, aku ya tetap harus ada bisa mengalah juga di hadapan laki-laki. Jadi ada saatnya kita juga harus merendah di pasangan kita, ada saatnya kita juga harus bisa merespek pasangan kita gitu kan, dan juga ada saatnya kita tuh harus ngalah gitu, biarkan dia menang gitu, biarkan dia kita akui gitu, biar egonya dikasih makan gitu. Nah yang terjadi di banyak wanita independen ini karena sudah merasa semuanya dia udah berikan, semuanya dia udah kerjakan, merasa menopang keluarga. Nah, kadang dia lupa dengan hal-hal seperti itu. Iya sih, wong aku wis bisa handle semuanya kayak gitu. Nah, sebenarnya pemicunya ya banyak hal. Nah, itu. Tapi kalau kembali, kalau laki-laki gentle, apalagi sudah melewati dari nol perjuangan seperti itu, nah harusnya sih ya tetap membiarkan istrinya berkarir, jadi pasangan yang bisa saling support, nggak usah mencari pelarian ya. Kalau ada yang kurang bisa dikomunikasikan. Iya sih ya, daripada harus cari pelarian, terus semuanya hancur. Semuanya hancur. Kalau udah nyakiti pasangan tuh masih kayak semuanya kok bisa kayak hancur gitu ya Bu ya? Kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya tetap nggak hancur Rahel. Tapi kalau misalnya cowoknya udah mapan banget ketahuan ya ceweknya diem-diem aja ya Bu ya? Nah makanya itu, jadi sebenarnya tuh kalau laki selingkuh kapan hancurnya? Saat ketahuan. Iya betul. Selama dia nggak ketahuan aman dia. Iya kan? Iya sih. Makanya dalam kayak sekarang contoh Rahel nih ya mau menikah sama dadanya gede itu. Kan maksudnya Rahel kan maksudnya berjuang juga sama-sama. Rahel juga ibaratnya kita boleh bilang nggak ada siapa-siapa lah ya, berjuang sendiri untuk mewujudkan satu pernikahan karena kamu sudah memilih orang tersebut, ya kan. Nah suatu saat orang itu kan nggak selalu stabil punya rasa bahagia, bisa mengontrol rasa setiap hari. Ya kan kadang nggak ada apa-apa berantem, kadang nggak ada. Ya pada saat sama-sama merasakan benar-benar hari yang buruk gitu ya, ini benar-benar berantem atau kayak ada masalah. Nah terapi yang terbaik adalah kalian bisa mengingat perjuangan kalian dulu. Waktu memulai, bagaimana cara mendapatkan, bagaimana pasanganmu cara mendapatkan kamu dulu, bagaimana caramu mendapatkan dia. Oh itu terapinya ya? Itu salah satu terapinya. Bagaimana sama-sama berjuang, misalkan untuk sampai ke pernikahan gitu. Karena orang sampai ke pernikahan itu hal gampang. Hal mudah kan? Loh, kan maksudnya hal mudah. Kamu kalau nggak punya uang tinggal berangkat ke mana? KUA ya? Catatan sipil lah bukan? Iya catatan sipil kalau kamu. Kalau KUA 500.000 Rahel, udah jadi surat nikah dan bisa dinikahkan di sana. Membawa kita berangkat sampai ke satu pernikahan itu gampang, tapi melanjutkan dan menghandle pernikahan itu supaya langgeng ya itu loh. Itu yang nggak mudah ya? Yang itu yang tidak mudah. Makanya butuhnya kita mendapatkan orang yang
setara, ya setara mental maupun keuangan, butuhnya kita mendapat value itu karena kalau kita itu mendapatkan orang yang setara itu untuk menjaga kebersamaan tuh bisa dengan komunikasi, kesetiaan, kepercayaan, itu kita tuh bisa selalu komunikasikan. Betul. Nggak gampang ngawur ngono loh. Coba lek olehmu wis kamu wis gini wanita baik-baik duduk ya gini ya, terus oleh preman, yo, ya kan? Iya Bu. Pas ono masalah serius lah, ngono kan enggak kan, ya kan? Ya kan. Tapi kalau setara punya mental yang bagus, ya kan pasti kan bisa dikomunikasikan. Iya sih Bu. Jadi kalau misalnya sama nggak yang setara itu pasti nanti ujung-ujungnya capek juga nggak sih Bu? Betul. Gitu ya. Kalau Ibu sama yang sekarang gimana Ibu? Setara? Ibu ngerasa setara nggak Bu? Dari segi effortnya, perasaannya gitu. Gimana ya Rahel? Kok terlalu cepet ya? Cuman apa ya? Orang-orang tuh kadang kalau yang kita temui ya, mungkin kamu juga sudah pernah jalan sama orang, udah pernah putus, tuh pasti akan selalu ada perbedaan ya. Iya. Bagaimana kalau ada masalah menyikapi, bagaimana kalau berantem sama kita menyikapi gitu kan ya. Kalau yang dulu misalkan saya tuh kayak yang dulu kan kalau berantem itu kan selalu strong dia kan ya. Jadi selalu memaksakan aku kayak pokoknya gimana gitu ya. Pokoknya sangat der lah bukan. Berantemnya. Ya betul. Lah akhirnya membuat kita tuh kayak keras. Iya, benar-benar. Lah ini kalau nggak usah lah saya keras sama dia ya, ini jadi kajian untuk saya memutuskan gitu ya, bener apa enggak gitu. Nanti saya cuman jawab pendek. Misalkan harusnya tidur itu pamitannya tuh panjang gitu ya. Terus misalkan cuman ya gitu ya. Itu dia bisa nggak tidur semalaman. Overthinking dah Bu. Mungkin umur juga ya. Ini juga harus kayak jadi catatan ya. Ibu juga nggak pernah yang umur yang jauh gitu kan. Terus Bu. Terus kayak kadang pagi itu udah kayak telepon tuh udah ya kayak nangis gitu. Kayak suaranya tuh kayak sedih gitu loh. Sama. Bukan kajian juga kan. Nah kan Soro Rahel, ini sekarang kalau itu nangisnya karena masalah sama saya nggak masalah. Nah tapi kalau dalam setiap masalah lemah kan susah. Betul. Lemah susah. Tapi Bu gitu ngerasa kayak ya ampun dia kok sampai segininya ya mencintai aku, Ibu nggak gitu? Atau lebih ke logis? Ada berpikir begitu, tapi bukan membuat kepuasan. Jadi paham. Ya maksudnya harus dikomunikasikan. Harus dikomunikasikan. Ya gitu, tapi macam-macam orang ya. Makanya semakin mengenal kan semakin bisa menilai ya. Makanya jangan buru-buru gitu kan. Tetap harus ya karena super baiknya, karena super sensitifnya gitu. Jadi memang harus pelan-pelan supaya nggak sampai salah langkah lagi gitu. Betul. Apalagi kan Ibu sudah semakin muda kan sekarang. Nah itu dia. Iku kipasnya iso digoreng apa rasanya? Dicedekno gak iso ngadep sini. Kelihatan di sini tadi. Hah? Kelihatan di sini. Iya. Harusnya taruh situ yo. Iya, nanti abis ini jadi kita kayak berkibar-kibar rambutnya. Iya. Tadi Bu Siska udah tak tegur, udah tak marahin. Kok gak dipasang-pasang? Mau janjinya tanggal 2. Janjinya tanggal 2. Nah itu kan bapak yang AC itu loh. Iya. Oke, kita lihat komen-komennya ya. Oke, biasanya komen ini seru biasanya. Iya, soalnya kan ini terkenal kan orangnya. Oh, itu orangnya terkenal? Iya Bu, pembisnis besar di Jakarta. Iya. Lagi di bawah. Takut banget di dunia ini masih ada nggak sih laki-laki yang nggak selingkuh? Ada nggak Bu? Ada tapi 1% gitu. Ya itu loh jawabannya, aku bingung. Kalau bicara jujur,
kalau mau dijawab jujur, nggak ada. Tapi gimana kita kalau nggak sama laki-laki itu sama siapa, Ibu? Nah itu masalahnya, ya kan? Kita butuh laki-laki ya. Ya kita nggak usah terlalu overthinking ke sana. Ya itu tadi. Kalau ketahuan selingkuh ya. ya udah gitu kan ya. Kita jangan menempatkan diri, wah aku nanti diselingkuhin, wah aku nanti ini. Karena gimana ya Rahel, emang kayaknya udah kodratnya nggak sih? Kalau laki-laki itu godaannya adalah wanita. Iya. Itu kayaknya sudah sebelum dia keluar dari rahim ibu itu kayaknya sudah di jenul gini loh. Godaanmu itu adalah wanita, apalagi orang-orang yang sudah settle gini kan. Settle gini ya cobaannya ya wanita. Pasti ya, ya. Cobaannya wanita. Wanita kalau settle ya cobaannya pasti kebanyakan seperti ini. Kalau nggak suaminya selingkuh, ya gitu, suaminya jajan, udah gitu-gitu. Makanya kadang banyak wanita yang memilih walaupun sudah tahu suaminya seperti itu, banyak wanita yang memilih untuk bertahan. Karena menganggap itu cobaan. Oh gitu. Cobaannya harus dilewati gitu. Ya, saya banyak menemuin, banyak loh, nggak 1 2. Oh, iya. Banyak menemuin wanita yang sudah berkeluarga dan laki-lakinya selingkuh, itu terus yang sudah settle, mereka berdua sudah mapan, banyak yang memilih untuk melanjutkan. Kalau saya tanya kenapa, sudah terlalu banyak pengorbanan yang kita lalui. Kalau ini cobaan yang diberikan Tuhan hanya karena wanita, saya akan lalui. Ada wanita-wanita yang berbesar hati seperti itu dan ada. Menurut Ibu gimana itu? Kalau saya ya, kalau menurut saya ya sah-sah saja. Itu kan keputusan masing-masing ya. Cuman sangat beresiko menurut saya. Kalau yang harus kita lakukan itu, orang selingkuh itu kan nggak bisa pasangan yang hentikan. Betul. Orang selingkuh itu orang kalau sudah takut kematian baru dia berhenti. Oh gitu ya. Orang yang sudah ingat Tuhan baru dia berhenti. Kalau orang lupa itu mana bisa pasangan memberhentikan, nggak bisa. Dan itu harus diketahui wanita. Kalau kamu siap menerimanya kembali, berarti kamu akan siap menerima sakitmu yang kesekian kali. Nggak perlu kaget, berarti seperti itu. Dan next kalau ada surprise, berarti alhamdulillah. Ya bener kan? Ya itu bener kan? Karena itu sangat beresiko ya, udah tahu dia kayak gitu. Karena ya. itu sangat-sangat beresiko. Beresiko dia akan kembali. Oke, kita coba lihat yang lainnya. Yuk ke bawah aja. Oh dia ternyata panggilannya Kak Amel juga. Duh kan? Oh ini loh Bu, ini bagus ini Bu. Mana tuh? Istri nganggur diselingkuhi, istri cari duit sendiri diselingkuhi, istri nurut di rumah aja diselingkuhi, istri membangkang ditendang. Ya Allah, berat sekali ya jadi perempuan harus menahan segala rasa sendirian. Selalu dipaksa untuk mengerti keadaan yang seharusnya nggak terjadi, selalu kesabarannya terlihat kurang, selalu rasa syukurnya diabaikan. Kok dalam banget loh. Gimana Ibu? Ini menanggapi ini ya? Ya, tapi ya itu serba salah Bu. Kalau kita jadi istri penurut yang kayak terlalu bergantung sama suami ya tetap salah ya kan. Jadi yang mandiri juga salah kan Bu. Jadi ya itu tadi. Ya, berat sekali jadi perempuan. Berat jadi perempuan ya. Karena berat jadi perempuan karena perempuan menempatkan diri untuk menerima hal-hal berat seperti itu. Kan perempuan sekarang begini, saya juga sering mengalami hal-hal kebodohan, ya kan, membiarkan orang menyakiti saya, salah memilih pasangan, itu semua orang kayaknya harus melalui itu, karena itu bisa menjadikan satu pembelajaran ya. Mana ada sih sekarang orang nggak salah pilih pasangan? Coba, wes, gak usah keluar lah, dari sini aja anak sini satu persatu kamu tanya. Pasti hampir semua itu pernah salah memilih pasangan. Nah, oke, kalau itu sudah terjadi, berarti next
kamu kan harus lebih hati-hati. Jangan biarkan siapapun dan jangan biarkan dirimu menyakiti dirimu lagi. Betul. Kan harusnya belajar. Iya. Contoh Lara, sekarang masa sih orang nggak tahu sudah kumpul serumah, ikatan batin kuat, misalkan ya, masa sih kita nggak tahu yang pertama gejala-gejala. Gejala-gejala orang selingkuh itu bisa dilihat loh, bisa dilihat. Orang yang contoh misal ya, jadi apapun yang berubah dari pasanganmu itu pasti ada perubahan, perubahan atau penurunan cintanya tuh ke kamu. Contoh hal yang sering saya bicarakan sama teman-teman saya. Contoh, pada saat belum menikah atau sudah menikah atau awal menikah, misal terbiasa hubungan seks misalkan setiap hari atau seminggu 3 kali atau sehari berkali-kali, misal ya, lu kan kita nggak tahu. Nah tiba-tiba terus itu berlangsung 1 tahun misal, tiba-tiba di tahun berikutnya berapa bulan sekali atau sebulan sekali, itu sudah ada something yang harus kamu perbaiki. Iya. Bener ya? Ya masa gejala-gejala seperti itu aja sulit untuk diketahui? Iya. Ya kan? Dari apapun hal biasa. Sebenarnya itu kalau kita punya ikatan, kita tuh sebenarnya kalau wanita itu tulus ya, sudah benar-benar mencintai pasangannya kita, terus kita tuh punya ikatan sama dia gitu ya, walaupun yang lakinya tuh mau gimana-gimana, tapi kita ada ikatan batin sama dia. Apapun yang perubahan sekecil apapun yang terjadi, itu harusnya wanita itu tahu. Cuman apa yang membuat dia tidak tahu? Karena pura-pura tidak tahu. Jadi pertanyaannya, siapa yang mengizinkan semua itu terjadi? Ya perempuannya. Iya. Saya jamin nggak mungkin nggak tahu, nggak mungkin nggak ngerasa. Tapi kadang karena kesibukan, kadang karena kayak melihat zona nyaman, hari-hari dia udah ini kok, udah baik, udah apa gitu. Itu membuat dia tuh kayak ya pura-pura nggak tahu menurut saya. Oh iya, jadi ya sampai kejadian seperti ini ya, maaf ya, dibawa ke rumah sampai tidak tahu. Nah itu kan ya menurut kayak nggak masuk. Biasanya feeling perempuan tuh kan kuat banget ya Bu ya. Ya betul. Apalagi kalau kita itu nggak pernah misal benar-benar kita tuh niatnya tuh tulus sama laki kita gitu ya, benar-benar menyayangi, benar-benar selalu mendoakan yang terbaik buat dia. Ketika ada feedback dia menyakiti, kita tuh kerasa. Iya kan? Makanya nggak ada salahnya. Memang kita berpikir positif, tapi kamu setiap hari curiga sama lakimu nggak ada salahnya. Tapi curiganya jangan membuat kamu overthinking. Artinya, ini biasanya kalau ditelepon diangkat, kok sekarang nggak diangkat? Ya nggak apa-apa. Kalau kantormu deket ya kamu ke kantornya kan nggak masalah. Nganter-nganter makanan, nganter apa. Kalau memang kamu nggak mau sampai benar-benar perselingkuhan itu terjadi. Tapi kalau ditanya, ada nggak laki-laki nggak selingkuh? Nggak ada sih. Kalau yang hatersnya ibu di TikTok itu selingkuh itu dosa pendosa, apalagi yang ngomong. Oh iya. Terus ibu nggak jawab? Nggak jawab. Kenapa? Ya bingung jawabnya. Aku cuma mikir bapaknya ini kayaknya belum punya kesempatan aja ini kayaknya. Ini ada yang bilang ini. Kalau gitu mari kita imbangi, suami kakak dia cuek, bales dengan cuek dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kan ini bilangnya suruh ngimbangi. Misalnya laki-laki, misalnya suaminya selingkuh, terus istrinya selingkuh. Karena saudara saya ada kayak gitu Bu.
istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, tapi sampai sekarang mereka masih bersama dan punya anak lagi. Itu menurut Ibu gimana, Bu? Kan jadinya Ya, tapi itu nggak bijaksana sih. iya. Jadi menurut saya kalau pasanganku selingkuh, suamiku selingkuh, aku harus selingkuh. Menurutku itu sangat-sangat tidak bijaksana. Nah, kalian harus berpikir apa yang akan diajarkan ke anak kita nanti, ya. Terus kamu mau akui dan tidak selingkuh dalam satu rumah tangga, orang yang sudah berkeluarga, orang yang sudah diikat janji sama Tuhan, itu kan dosa. Kalau kamu sudah tidak mau dengan pasanganmu, lebih baik pisah. Tidak perlu ada orang yang kamu bahagiakan dengan pura-pura bersama tapi selingkuh, ya. Dan ini yang sudah saya ini suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, terus anaknya itu cewek tapi tomboy dan lesbian gitu, Bu. Gitu. Karena kita tanpa sadari ya, tanpa disadari apapun tingkah laku kita, itulah yang dikopi anak kita. Itu tanpa kita sadari. Tapi kok bisa gitu ya, Bu ya? Maksudnya kan ibu bapaknya ini selingkuh dengan sesama jenis gitu loh, Bu. Kok bisa anaknya selingkuhnya sama jenis? Salah. Gimana sih? Enggak. Kok sesama jenis gimana sih? Ibu bapaknya ini selingkuhnya ya sama lawan jenis. Oh, sama lawan jenis. Tapi anaknya itu bisa sama yang sesama jenis gitu loh. Jadi saya kurang tahu ya, tapi mestinya anaknya tuh melihat ibunya aja sama, misal contoh nih, tanpa disadari mereka memberikan pemandangan yang ini sudah menikah, harusnya kan sudah betul nih, sudah ada ayah, sudah ada ibu. Nah, kenapa kok ayahnya masih selingkuh? Yang dikira orang tua, anak tuh nggak tahu kenapa mamanya kok masih selingkuh. Kayaknya aku males deh kalau sama lawan jenis. Ternyata jadinya seperti orang tuaku. Bisa nggak kayak gitu? Bisa banget sih ya, Bu ya. Ternyata gitu yang ya. aku anggap normal, yang dianggap orang banyak normal, itu ternyata nggak bagus. Oh iya. Bisa nggak dia punya pikiran gitu tanpa orang tua sadari? Iya. Makanya dia memilih, kayaknya aku sama perempuan aja deh. Misal kalau yang laki, aku kayaknya sama laki aja deh. Banyak loh yang tidak disadari orang tua, yang kalian perbuat itu jatuhnya itu kayak menyakiti anakmu. Ya. Secara tidak langsung meskipun ya. Karena tidak semua anak itu punya mental kuat seperti yang kita harapkan. Misal ya, contoh saya itu salah satu anak yang punya mental kuat. Misalkan melihat dulu setiap hari berantem, melihat ya hal-hal yang nggak baik everyday saya lihat di orang tua gitu ya. Tapi saya sama saudara-saudara saya semuanya kuat. Artinya kita membalik dunia, kita menerima itu sebagai pembelajaran. Berarti aku harus tumbuh jauh lebih baik daripada orang tuaku. Aku harus bisa memberi kasih sayang lebih supaya orang tuaku suatu saat bahagia, bisa membanggakan aku. Nah, kan tapi tidak semua anak akan seperti itu. Tapi kalau sekarang saya tarik mundur, Rahel, yang membuat saudara saya kuat-kuat dalam menghadapi itu ya, bisa membalik semua menjadi kebahagiaan, menjadi kehormatan. Itu kalau saya tarik adalah agama. Kalau saya tarik adalah dari kecil kita sudah dibekali dengan kita dekat sama Tuhan. Jadi sebesar itu, sebejat apapun, saya rasa tidak adalah orang ngaku saya beragama, saya ini terus tidak melakukan kesalahan ya. Sebejat apapun, serusak apapun kita itu selalu kayak bisa milih, gak oleh ini gak boleh, gitu ya. Sampai saya ibaratnya di dunia keras dari kecil sampai saya bisa menilai bahwa selingkuh itu dosa. Gitu ya. Kan enggak banyak orang menilai yang bisa menilai bahwa selingkuh itu dosa. Mana? Kan enggak banyak. Iya, soalnya juga banyak orang yang melakukannya ya. Karena banyak orang membenarkan selingkuh. Ya kan aku enggak dapat dari pasanganku. Ya boleh-boleh aja. Kan bosan masak makan sayur asam. Kebanyakan orang bangga dengan
sudah melakukan selingkuh. Nggak banyak loh orang bisa memahami dan mengakui bahwa perselingkuhan itu adalah satu dosa. Jadi mau sejauh apapun itu emang agama itu jadi dasar ya Bu ya, untuk orang tetap kembali. Iya, itu penting. Tapi kayaknya kamu yang harus menyampaikan. Soalnya kalau aku menyampaikan, Ya, gak payu. Di TikTokku gak payu, Rahel. Temenan aku sudah mencoba, Rahel. Oh iya, Ibu. Kan sering yang aku posting yang masalah itu, nah kan. Nah, coba kamu yang menyampaikan terus kamu posting. Nah, itu pasti bisa ini. Terus Loh, Ibu, kan kamu bisa berpesan sama yang mumpung masih muda-muda kan, tidak ada mumpung apalagi masih muda. Jadi belajar kamu tuh dekat dengan agama, belajar dekat dengan Tuhan. Mumpung masih seumuran kamu, kan kamu bisa berpesan. Ya toh, lek wis tuwa iki rada angel lho yang punya fondasi dan tidak itu berbeda. betul. Itu benar. Makanya itu. Oh ya Bu, saya mau tanya ini, agak keluar dari topik ya. Oh, agak keluar. Supaya- Aku seneng yang keluar. Ketawanya beda loh, Rel. Enggak. Aku langsung sumuk. Astaga. Saya mau tips nih dari Bu. Kan kayak gini kan, maksudnya pernikahan-pernikahan yang akhirnya hancur karena perselingkuhan, terus misalnya sebagai wanita jadi punya batas dan sebagainya. Kan saya ini mau menikah, menurut Ibu apa hal yang harus saya lakukan sebelum menikah ini? Misalnya saya puas-puasin buat traveling atau misalnya apa gitu. Kalau menurut Ibu apa Bu? Karena kan orang bilang puas-puasin dulu wes, buru-buru nikah. Apa yang harus dipuas-puasin Bu? Ya harusnya sih nggak ada, Rahel. Karena bicara puas nggak ada orang yang puas, ya kan. Bicara siap sampai kapanpun juga nggak ada kesiapan. Nggak akan ada orang siap 100% itu nggak ada. Nah, apa yang dilakukan anak muda yang memutuskan, menurut saya kan kamu masih muda ya. Umur berapa sekarang? 25 ya masih muda juga lah. Yang dilakukan anak-anak muda yang memutuskan menikah di usia muda, ya belajar mempersiapkan diri. Belajar mempersiapkan diri karena apa? Karena apalagi masih muda. Karena kadang kamu tuh muda, bener banyak hal yang belum kamu dapat. Misal contoh, terus aku merasa banyak hal yang aku tadi itu bilang belum puas. Misal, terus banyak hal yang masih harusnya bisa kamu dapat, ya kan? Tapi kalau kamu bisa memastikan dan melihat pasanganmu itu baik, artinya baik, dia gentle, bisa berkembang sama-sama, ya kan? Sebelum menikah kamu sudah berkarir, kamu sudah bekerja, saat menikah pun tidak keberatan, saat melanjutkan dan bahkan membuat kamu semakin berkembang, ya udah. Karena mikir takut selamanya orang akan takut, ya kan? Mikir siap selamanya orang nggak akan siap. Mikir belajar sepanjang umur kita, setiap hari kita belajar. Iya betul. Iya kan? Setuju. Terus mikir puas, kamu sekarang tanya kapan manusia bisa puas? Gak ada. Iya. Mantap. Bener nggak? Iya. Jadi emang itu ya yang harus dipersiapkan. Intinya persiapkan diri. Kalau uang nggak usah dibahas, kalian pasti sudah tahu. Yang tahu isi kantong kalian adalah kalian, ya kan? Itu udah nggak usah dibahas. Ya itu tadi, persiapkan dirinya. Satu utama tuh memang setara dalam keuangan. Yang kedua adalah bagaimana kamu mempersiapkan diri. Karena tadi itu loh, orang cintanya manusia itu ada batasnya. Nah kalau kamu sudah memutuskan menikah, pastikan kamu dan pasanganmu itu punya value. Orang-orang yang punya nilai, orang-orang yang bisa diajak komunikasi dengan baik, ya, orang-orang yang diajak bisa membangun kesetiaan, ya kan, orang-orang yang bisa diajak membangun kesetaraan. Itu yang dibutuhkan dalam pernikahan. Kamu mau nunggu orang ini punya, yo sampai tuwek ra nikah-nikah, Rahel ya. Jadi tetap jalani. Kalau kamu yakin ya, kalau kamu yakin
kan itu hidupmu sendiri, ya kan? Kalau kamu yakin, yang penting kamu memastikan tidak ada hubungan toksik di dalamnya, tidak ada saling menggencet, jadi kayak nggak ada saling cemburu dengan aktivitas. Kan kadang ada tuh perempuannya lebih sukses, lakinya pengen bunuh, misalnya kayak merasa kayak kok dia sih yang sukses, kok bukan aku. Nah gitu kan ada. Nah pastikan itu tidak ada mental itu di pasanganmu. Terus yang terakhir tuh pastikan kamu bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau misal kamu harus percaya aku, dia oke, aku percaya kamu. Nah itu bisa komunikasi dengan baik. Please dengarkan aku, oke, aku dengarkan kamu. Jadi misal dia ada satu hal, ini kamu bisa tes. Jadi biasanya tuh orang mau hubungan tuh kan kayak yang dilihat kan manis-manisnya. Nah kamu juga harus perhatikan pada saat kalian berantem itu bagaimana dia menghandle-nya. Misal dalam berantem ternyata dia emosinya tinggi, kayaknya jangan diterusin. Dengan dalam pas dia marah, dia berantem ternyata dia kasar banget, ternyata dia kayak apa suka mukul, dah jangan lanjutin. Kalau itu nggak ada, saya rasa nggak ada orang sempurna dan kamu layak untuk menikah, gitu aja. Nggak usah dengerin kanan kiri. Itu omongan saya dulu waktu saya masih bodoh, puas-puasin gitu. Iya. Gitu. Tapi itu sebenarnya nggak ada. Ya bener-bener banget sih kata Ibu. Soalnya kalau nunggu puas, nunggu siap, nunggu ini nggak ada Rahel. Kamu bisa menikah tua bisa. Iya juga sih ya Bu ya. Oke. Kayaknya udah dulu ya buat pembahasan hari ini. Banyak banget ujangan-ujangan dari Bu Amel dan kata-kata mutiaranya. Kata-kata mutiara. Iya. Daripada wanita air matanya dibuang untuk perselingkuhan, lebih baik air matanya dijadikan mutiara. Ya kan itu kan kalau duyung air matanya jadi mutiara, kan lebih baik energimu dijadikan untuk kata-kata mutiara. Iya ya kan? Betul. Oke, see you. Aduh, lagi semua anjane lah.